Shalom teman-teman. Kita akan mengadakan PA kita hari ini. Jadi walau dalam keadaan dan situasi saat ini, kita masih tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang menonton tayangan ini, mari sama-sama kita mulai ibadah PA kita. Jangan menyurutkan semangat kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan percayalah, Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan itu baik. Kita percaya apapun kondisi yang sedang kita alami saat ini, apapun yang terjadi saat ini, tidak pernah ada maksud jahat dari Tuhan. Jika Tuhan izinkan semuanya terjadi, percayalah ada yang Tuhan ingin nyatakan untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Rencana Tuhan lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Dan mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik di dalam hidup kita. Bahkan hari ini kita ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita bernyanyi, Bapa, Engkau sungguh baik. Bersama-sama kita nyanyikan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita yakini dan imani lagu ini. Kembali kita nyatakan, Tuhan Yesus, Engkau sangat baik di dalam hidup kita. Kasih-Mu melimpah di dalam hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima
Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang sangat baik, sungguh Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Tiada Allah lain yang bisa dan patut kami sembah. Hanya Engkaulah satu-satunya ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat berkat anugerah Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus, setiap hati kami anak-anak Tuhan, boleh Tuhan lihat bahwa pada hari ini Bapa kami akan melakukan ibadah PA kami. Mari Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang hadir di tengah-tengah hati kami, sehingga Tuhan kami boleh fokus hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan, Engkau juga melihat bagaimana kondisi dan situasi saat ini yang tidak memungkinkan kami untuk boleh berkumpul bersama dengan teman-teman kami yang lain untuk mengadakan PA. Tapi Tuhan Yesus, tidak berkurang sukacita kami sedikit pun, karena kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk boleh melakukan ibadah PA kami di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus, setiap yang menjadi permasalahan di dunia ini boleh selesai dengan baik. Biarlah kami anak-anak Tuhan boleh selalu setia dan percaya bahwa semua yang terjadi di dunia ini itu semua boleh Tuhan izinkan untuk kebaikan kami juga. Terima kasih Bapa. Kami mau buka ibadah kami pada hari ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Amin. Sekali lagi saya sapa teman-teman yang sedang ber-PA di rumah. Shalom. Iya, kalau dari sini saya tidak mendengar sapaan dari teman-teman semua, tapi saya yakin teman-teman yang di rumah juga merasa sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Kita mau bersukacita, kita mau angkatkan lagu pujian kita. Jadi saya harap teman-teman yang di rumah juga boleh dengan penuh sukacita memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia gerakkan kakimu, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia
sebab Engkau adalah Allah yang besar. Perbuatanmu ajaib Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai kami dan sangat peduli dengan kami. Kita angkat lagu penyembahan kita bernyanyi, Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Kembali lagi kita nyanyikan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada ibadah hari ini, kita masih mau mengangkatkan lagu penyembahan kita. Kita bernyanyi seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Bagi
Itu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami persilakan kepada bibi kami. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi buat kesempatan yang kami terima pada malam hari ini. Kami dapat melakukan PA online Permata GBKP Kilometer 8 Padang Bulan Medan. Kami sudah memuji Engkau dengan puji-pujian kami. Saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang hendak Bapa sampaikan dapat kami mengerti dan dapat kami pakaikan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats renungan PA kita kali ini diambil dari Matius 13 ayat 36 sampai 43. Demikian saya bacakan. Matius 13 ayat 36 sampai 43. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih bayi ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan
dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Shalom. Tema dalam bahasa Karo, benih si mehuli entah sesa. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, gandum atau ilalang. Di dalam Nats Matius 13 ayat 36 sampai 43, seperti yang sudah kita bacakan tadi, Yesus membuat perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Jadi bisa kita buat pengertian daripada perumpamaan itu. Yesus adalah yang menaburkan benih yang baik. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan Allah. Ladang adalah dunia ini. Iblis adalah yang menaburkan benih yang jahat atau ilalang. Kemudian lalang adalah anak-anak si jahat. Penuai adalah malaikat. Masa menuai adalah akhir zaman. Dalam dunia pertanian, ilalang itu adalah satu tumbuhan yang sifatnya sangat mengganggu pertumbuhan pertanian. Jadi kalau di Palestina itu juga sangat mengganggu. Jadi ilalang ini kalau dalam bahasa Latin yaitu Lolium temulantum. Kalau kita hidup di negara kita Indonesia ini memang tidak ada gandum, tapi bisa kita ambil contohnya seperti orang yang menanam padi di sawah. Jadi ilalang dan padi itu pada saat pertumbuhan pertama, dia itu tidak bisa kita bedakan satu sama yang lain. Hampir sama bentuk pohon yang muncul dari dalam tanah, dari benih itu, baik dari padi maupun dari gandum itu sama bentuknya. Dalam pengajaran perumpamaan yang diberikan Yesus ini, perumpamaan mengenai lalang di antara gandum, bisa kita ambil kesimpulannya adalah bahwa di dalam kehidupan ini, kehidupan manusia, ada kebaikan, ada kebenaran. Kebaikan, kebenaran adalah benih yang baik yang ditabur oleh Yesus. Kemudian ada kejahatan atau ketidakbenaran ataupun dosa yang ditabur oleh si iblis. Itulah pengajaran yang hendak disampaikan Yesus di dalam perumpamaan gandum dan ilalang. Jadi seperti halnya padi atau gandum dan ilalang tadi sama-sama tumbuh, demikian juga di dalam kehidupan ini, kebaikan, kebenaran, keadilan sama-sama tumbuh dengan ketidakbenaran, kejahatan ataupun dosa. Mereka sama-sama hidup di dalam dunia ini. Jadi pengajaran yang sudah kita dapatkan dari perumpamaan yang disampaikan Yesus ini, permata yang adalah orang-orang yang juga hidup di dalam kebenaran juga ketidakbenaran. Bagaimana permata melihat realita ini? Bagaimana permata melihat? Kejahatan sama-sama tumbuh dengan kebenaran. Tema kita pada malam ini mengajak permata menentukan sikap. Jadi yang penting pertama adalah kita harus tahu siapakah kita sebenarnya. Siapa kita? Siapa permata? Permata adalah generasi penerus gereja. Rudang-rudang gereja. Artinya
permata itu adalah benih yang baik yang ditaburkan oleh Yesus. Jadi kalau dalam kenyataan seperti yang kita lihat ini tadi, seperti gambaran perumpamaan yang dibuat oleh Yesus itu tadi, lalang atau gandum, permata seharusnya dengan mantap mengatakan, kami adalah benih yang baik. Tidak ada keraguan untuk itu. Kami adalah benih yang baik. Dalam Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tidak beraib dan tiada noda sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Seperti bintang-bintang dunia. Jadi seharusnya permata itu bercahaya, bukan yang bengkok hatinya, bukan yang sesat, bukan yang beraib, bukan yang bernoda, tetapi adalah benih-benih yang baik, yang tumbuh baik, walaupun dia tumbuh di antara kejahatan, ketidakbenaran, ketidakadilan, di antara dosa, tapi permata itu memiliki identitas diri yang jelas, anak-anak terang yang bercahaya. Di Amerika Selatan ada satu jenis burung yang bulunya berwarna kuning. Jadi orang Indian suka mencabut sebagian bulu-bulu burung yang warna kuning ini. Kemudian di luka bekas cabutan itu mereka menyuntikkan cairan kulit kodok. Pada saat bagian yang tidak berbulu itu tumbuh bulu, akan berubah warna daripada burung yang kuning, memberikan warna berbeda-beda. Jadi burungnya tidak berwarna kuning, tapi sudah ada yang ungu, hijau keemasan begitu. Tapi yang tidak berubah karakter burung itu, dia tetaplah burung yang walaupun bulunya berubah warna, tapi karakter tetap yang lama. Tapi artinya permata yang memiliki identitas sebagai anak terang, cahaya dunia, tidaklah seperti burung itu. Tidaklah. Jadi jangan biarkan kejahatan menjepit. Kalau ilalang itu tumbuh bersama padi, jadi kadang-kadang ilalang ini lebih cepat besarnya daripada padi itu, sehingga dia menjepit. Akarnya sudah menjalar kemana-mana, yang membuat tumbuhan padi atau tumbuhan gandum akhirnya mati, terjepit, layu dan mati. Jadi begitulah, jangan biarkan permata membiarkan dirinya terjepit oleh kejahatan, ketidakbenaran, ketidakadilan, oleh dosa yang mengakibatkan menjadi layu, bahkan mati di dalam iman. Efesus 6 ayat 14. Berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Ayo permata, bercahayalah, bangkit berdiri, jangan kalah oleh ketidakbenaran, oleh kejahatan, oleh dosa. Kamu adalah benih yang baik. Permata sebagai generasi penerus gereja yang juga adalah abang dan kakak dari adik-adiknya KKR, di mana saat ini anak-anak KKR, adik-adik KKR juga merayakan hari ulang tahun KKR 125. Bagaimana permata bisa menjadi contoh yang baik bagi adik-adik KKR sebagai generasi selanjutnya untuk permata? Bagaimana permata bisa menunjukkan bahwa dia adalah benih yang baik, yang tumbuh subur di antara ilalang liar. Jadi permata bisa memberikan contoh yang baik buat adik-adik, menunjukkan identitas dirimu. Satu, mengembangkan potensi KKR. Karena kalau anak-anak tidak dikembangkan potensi, mereka jadi keluyuran ke sana kemari nggak jelas, waktu terbuang, dan mereka bisa terpengaruh kepada kejahatan-kejahatan. Kedua, permata bisa mengarahkan lanjutan pendidikan, memberikan pengarahan. Bagaimana talenta kamu, apa yang kamu sukai, kamu cocoknya ke sini. Begitu permata mengarahkan. Ketiga, permata bisa mengembangkan karakter mereka menjadi karakter benih-benih yang baik. Nah, jadi fungsi permata di sini, di dalam identitas sebagai anak-anak terang, bercahaya di dalam kehidupan dunia yang gelap, bisa dilihat oleh adik-adik KKR. Bergunalah, tunjukkan teladan yang baik, contoh yang baik,
sebagai identitas kamu yang sebenarnya. Benjamin Franklin, pendiri Amerika Serikat yang lahir di tahun 1706 di Philadelphia. Pada saat itu di sekitar rumahnya belum ada pencahayaan listrik. Di sekitaran jalan itu apabila sudah sore, jalanan gelap dan orang pada yang berlalu lalang merasa gelap sekali. Tapi Benjamin Franklin mengambil satu lentera kecil dan meletakkan di depan rumahnya. Lentera kecil yang setiap sore dia gantungkan di situ, dia bersihkan kacanya yang membuat orang-orang sekitar menjadi berjalan tidak merasa gelap kembali. Itu dilakukannya setiap hari, itu dilakukannya hal-hal kecil. Dan dia tidak berkata apapun, dia tidak mengatakan apapun kepada orang sekitarnya, tapi perbuatan baik dia tunjukkan. Lama-kelamaan orang-orang sekitar juga mengikuti jejak Benjamin Franklin. Dan lama-kelamaan jalanan di sekitar itu menjadi terang benderang. Contoh yang baik diberikan oleh Benjamin Franklin. Bagaimana dengan permata? Apakah contoh yang bisa kalian berikan kepada adik-adik? Kepada sekitar, tidak usah banyak bicara. Karena pendidikan itu kadang-kadang dia lebih baik kita berikan contoh daripada kita mengajari, mendesak, memaksa. Itu menjadi tidak baik. Permata anak terang, benih yang baik. Situasi Paskah saat ini, sang penabur benih yang baik mau mengorbankan dirinya. Mau mengorbankan dirinya untuk kita dalam situasi Paskah. Dalam situasi saat yang kita rasakan sekarang, di mana virus COVID-19 juga menghantui banyak orang di seluruh dunia ini. Dan sang penebus itu ingin sekali, bisa dikatakan mengharapkan sekali, mengulurkan tangan kepada anak permata. Lihat, aku sudah berkorban untukmu. Aku sudah menaburkan benih-benih yang baik. Cobalah respon. Cobalah berikan contoh yang baik dalam kehidupanmu. Berguna bagi orang lain. Berguna bagi orang lain. Dan itu adalah penghargaan kita terhadap pengorbanan sang penabur benih yang baik itu di Bukit Golgota. Napoleon Bonaparte pada masa dia ditahan di Pulau Santa Helena berkata, begitu dia masuk ke dalam kamar tahanan, dia memanggil seorang prajurit, katanya, kemarilah, ada yang hendak saya katakan kepada kamu. Dan prajurit itu mendengarkan dan Napoleon Bonaparte berkata, saya adalah penguasa dunia. Saya dan Julius Caesar adalah penguasa dunia yang mengalahkan dunia ini dengan kuasa pedang dan darah yang mengalir. Di situ ada gambar Yesus sedang menderita dan dia katakan, tetapi orang ini, sambil menunjuk gambar Yesus, tetapi orang ini mengalahkan dunia, menaklukkan dunia dengan mengorbankan darahnya sendiri. Jadi saat ini permata, apakah kalian itu benih yang baik atau tidak baik? Identitas diri tunjukkan. Tunjukkan di sekitar kalian. Pada waktunya masa penuaian akhir zaman, para penuai yaitu malaikat-malaikat akan menuai, maka kita adalah gandum. Gandum yang berkualitas. Jadi harapannya buat anak-anak permata, marilah benih yang sudah ditabur itu tumbuh subur. Baik di situ ada juga benih yang tidak baik yaitu ilalang liar. Tapi kamu tidak boleh kalah. Kamu harus tetap menang, tetap berdiri tegak, mengandalkan Tuhan yang menjadi penolong yang sebenarnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami rasakan Yesus, Engkau adalah penabur benih yang baik. Engkau adalah pengasih, pemberi keselamatan bagi kami. Tuhan, kematian-Mu di Bukit Golgota dan kebangkitan-Mu yang memberikan kemenangan bagi kami, sanggup memperbaharui semangat iman kepercayaan kami kepadamu.
sehingga anak-anak permata menunjukkan identitas diri sebagai anak-anak terang yang bercahaya, yang berguna bagi sekitar, berguna juga buat adik-adik KAKR yang menjadi generasi penerus gereja kami juga. Terima kasih Bapa, biarkan firman-Mu tumbuh dan berbuah dalam kehidupan anak-anak kami permata. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, jadi dari firman yang telah disampaikan bibi kita tadi, ingat dan imani bahwa permata adalah benih yang baik. Tidak ada keraguan untuk itu dan jangan sampai ada keraguan. Mari jadilah kita sebagai anak-anak terang yang boleh bercahaya di tengah kegelapan dunia ini. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi, kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Dan ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kita akan masuk ke doa syafaat dan persembahan kita. Mari teman-teman semua, kita ambil sikap yang layak di hadapan Tuhan. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih karunia Tuhan yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang sangat luar biasa. Kami punya Allah yang sangat baik, Allah yang selalu menjaga dan membimbing kami serta menyertai kami di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami ingin memanjatkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan Engkau boleh mendengar dan boleh mengabulkan apa yang menjadi permohonan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, buat setiap permata di tengah-tengah gereja GBKP ini. Mari Tuhan Engkau yang berkati, Engkau yang lindungi kami. Biarlah kami boleh menjadi permata yang bersinar di tengah-tengah dunia ini. Kami boleh menampilkan jati diri kami sebagai permata yang baik, permata yang takut akan Tuhan, permata yang boleh menjadi teladan bagi banyak orang. Biarlah Tuhan setiap anak-anak permata boleh memberikan dirinya sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mempunyai kasih di dalam diri kami. Tuhan Yesus, Engkau yang melihat bagaimana kondisi yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Mari Tuhan Engkau juga yang memberikan kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu permata, begitu juga orang tua kami, begitu juga pendeta kami, pertua diaken, pengurus kategorial, bahkan pemerintahan kami ya Tuhan. Engkau yang berkati setiap kesehatan kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang jagai kami ya Bapa.
Terkhusus juga Bapa buat orang tua Permata, dimanapun saat ini mereka berada, baik yang tinggal bersama dengan kami ataupun yang jauh dengan kami. Engkau yang jaga mereka Tuhan, Engkau yang lindungi mereka. Terkhusus Bapa di dalam rezeki mereka, kiranya Tuhan Yesus Engkau yang memberkati. Buat keimanan kedua orang tua kami juga Bapa, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau. Mereka boleh menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, yang boleh menjadi teladan bagi kami anak-anaknya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat negara kami ini ya Tuhan. Kami mau berdoa Bapa buat permasalahan yang terjadi saat ini di tengah-tengah dunia, buat COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Bapa permasalahan ini boleh selesai, boleh cepat selesai dengan baik, dan dunia kembali mungkin beraktivitas seperti biasanya. Buat setiap medis juga ya Tuhan Yesus yang ikut turut campur tangan di dalam merawat korban-korban ataupun pasien yang telah terkena corona Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Engkau yang memberikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik dalam merawat pasien-pasien ini ya Tuhan. Terkhusus juga Bapa buat keluarga kami di luar sana, buat sahabat-sahabat kami di luar sana yang saat ini mungkin sudah ditetapkan sebagai PDP ataupun bahkan sudah positif terkena corona. Kiranya Tuhan Engkau yang melawat mereka sehingga mereka boleh kembali pulih, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti biasanya. Terkhusus juga ya Tuhan buat kami rakyat Indonesia ya Bapa, kiranya Tuhan Engkau yang melawat kami, sehingga Tuhan Yesus kami boleh tunduk kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kami, sehingga kami sebagai rakyat Indonesia juga kami boleh mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah kami, yaitu di rumah aja ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan selalu berada di tengah-tengah kami, dan kami percaya Tuhan Yesus segalanya akan kembali baik. Kiranya Tuhan, biarlah kami anak-anak Tuhan boleh selalu berpengharapan hanya kepadamu saja. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat setiap persembahan yang boleh terkumpul di rumah kami masing-masing. Siapakah kami ini Tuhan sehingga kami layak memberikan kepadamu, karena setiap apa yang kami miliki pun pada saat ini itu semua berasal daripadamu. Tapi Tuhan, dengan segenap hati kami memberikan sedikit yang kami punya untuk pelayanan gereja kami Tuhan. Tuhan yang memberkati persembahan ini sehingga boleh dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, ini doa syafaat dan persembahan kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami manusia. Amin. Kita sampai kepada komitmen kita pada PA hari ini. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih setia mengikuti ibadah, mari kita sama-sama berkomitmen. Jadikan Tuhan Yesus sebagai pedoman hidup kita, jadikan Tuhan Yesus sebagai teladan hidup kita. Walaupun saat ini kita tahu kondisi dunia ini masih belum stabil, mungkin kita masih tidak bisa dengan leluasa berkeliaran di luar, bahkan ada dari kita yang tidak bisa sekolah, tidak bisa ke kampus, bahkan di saat detik-detik mau wisuda juga tidak bisa. Dan untuk teman-teman juga yang sudah mempunyai pekerjaan yang bahkan harus dirumahkan atau bahkan diberhentikan, ingat Tuhan Yesus punya rencana untuk itu semua. Seperti tema kita tadi, kita tetap harus sebagai permata yang baik. Kita adalah benih yang baik. Apapun yang terjadi di tengah dunia ini, tetap kita adalah permata yang bersinar, permata yang menjadi terang buat semua orang. Kita tidak boleh kalah dengan apa yang
terjadi di dunia ini, tapi mari bersama-sama dengan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita tetap tunjukkan bahwa kita adalah permata yang ersinalsal. Mari sama-sama kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan dunia ini, Tuhan Yesus akan membuat segalanya kembali menjadi baik. Kita bernyanyi, Tuhan pulihkan. Kami umat-Mu rendahkan diri. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kembali lagi kita nyatakan, kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami
Kita bersatu dalam doa. Terima kasih yang tiada henti-hentinya kepadamu ya Tuhan kami, yang mengasihi kami, melindungi kami, menjaga setiap langkah kami. Pada malam hari ini Tuhan, di dalam kami melakukan PA kami rasakan kehadiran-Mu yang membimbing kami dan memberkati kami. Setiap pujian Bapa, terimalah sebagai persembahan ke hadapan-Mu. Dan biarkanlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan dapat dipakai dan berbuah manis di dalam kehidupan anak-anak kami Permata. Dan dengan demikian nama-Mu dipermuliakan. Dan mereka kembali memperoleh berkat-berkat yang datang daripada-Mu. Tuhan, terpujilah Engkau, Bapa yang Maha Agung yang berkuasa atas langit dan bumi dan semua isinya. Dalam situasi kehidupan saat ini pun, kami tetap percaya kepada pertolongan-Mu Tuhan. Biarkan kami memiliki hikmat di dalam kami menjalani hari-hari kami. Dan biarkan Tuhan memberkati apa yang kami lakukan. Agar berhasil baik Tuhan, setiap apa yang kami lakukan untuk kebaikan kami. Terlebih-lebih untuk teman-teman kami manusia yang ada di sekitar kami. Biarkan kami dapat berguna bagi orang lain saat ini Tuhan. Karena kami rasakan begitu mengkhawatirkan, tentu hal ini juga dirasakan oleh orang lain. Berkati kami senantiasa, berikan kekuatan, berikan pertolongan melalui Roh Kudus-Mu. Bapa yang baik, dalam PA malam ini Tuhan, semua sudah dapat berjalan dengan baik. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami. Sebagaimana Tuhan tadi menghantar kami sampai di sini melakukan PA online. Tuhan, demikian juga harapan kami Tuhan menyertai kami sampai ke rumah dalam keadaan sehat. Dan sehat seterusnya oleh karena berkat kasih karunia-Mu. Ampuni kami akan salah dosa kami supaya kami layak menerima berkat-berkat-Mu dan disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah kami Tuhan, kami tahu doa kami ini tiada sempurna, oleh karena itu Tuhan. PA kami malam ini kami tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hari ini, kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam PA online kita minggu depan. Tuhan memberkati.